Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hazara Panjaneri, NIM 19023-085. Di sini saya akan membahas tentang tari komunal. Sebelum saya membahas tentang tari komunal, lebih baiknya kita mengetahui apa itu seni tari. Seni tari adalah gerak tubuh secara birama yang dilakukan di tempat dan waktu yang tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan. Maksud dan pikiran seni tari juga menjadi salah satu cabang seni yang melekat erat dengan budaya yang ada di Nusantara. Sekarang kita masuk tentang tari komunal. Tari komunal adalah segala aktivitas tari yang melibatkan instrumen atau struktur sosial kemasyarakatan atas dasar kepentingan bersama dalam komunitas maupun kepentingan individual. Sebagai contoh, dalam peristiwa tari komunal yang ditandai dengan terlibatnya unsur sistem sosial yang telah ada di antaranya adalah dengan tampilan pemuka masyarakat sebagai pemimpin. Batasan tari. Seni tari dapat dikatakan sebagai kesenian universal. Maksudnya, kesenian ini terdapat dan dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di seluruh dunia. Materi baku dari kesenian adalah gerak dan alat ungkap. Yang paling penting dari kesenian ini adalah tubuh manusia itu sendiri. Manusia mulai bergerak semenjak hidup, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seni tari ada semenjak manusia itu ada di dunia. Karena itu, pada tingkatan yang paling dasar atau gerak tubuh, sejarah tari dimulai dari bersamaan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Menari adalah bergerak mengikuti pola-pola koreografi dan menggunakan teknik gerak yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, hingga kini masih ada anggapan di kalangan masyarakat luas bahwa menari adalah sebuah aktivitas budaya yang khusus dan sulit. Tari hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu yang terlatih secara khusus, yaitu penari. Istilah-istilah tari. Ada bermacam-macam istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebutkan kata tari. Kata legong wawa dan matanya untuk tarian dari makhluk surgawi pada zaman dahulu. Kata joget digunakan untuk tarian yang dilakukan manusia untuk dipertunjukkan. Kata igal atau tandang digunakan untuk tarian yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Istilah itu disepadankan dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Makna yang melekat pada istilah tari lokal seringkali tidak bisa diterwakilkan. Di beberapa lingkungan budaya, istilah tari hampir tidak dikenal oleh masyarakat. Namun, ada istilah-istilah yang berkaitan dengan menari tarian tertentu seperti Baindang dan Bailah dari Sumatera Barat dan Ngibing dari Jawa. Di Cirebon, istilah dalang juga berarti menari. Dengan melihat istilah-istilah yang dipakai dalam berbagai bahasa, diharapkan kita akan lebih memahami keberagaman makna tari bagi masyarakat pemiliknya. Selanjutnya ada ciri-ciri tari komunal. Yang pertama, diadakan untuk kepentingan komunitas, yaitu tarian ini pada umumnya merupakan perwujudan ekspresi rasa kebersamaan anggota komunitas dan orang luar di komunitas itu sendiri. Yang kedua, ada melibatkan sistem sosial yang telah ada, yaitu keterlibatan dari komponen-komponen masyarakat. Ini sudah diatur sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian mata rantai berdasarkan kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga ada pengabdian sosial dan lingkungan, yaitu terkala ikut terlibat dalam peristiwa komunal semacam setiap orang melihat partisipasinya sebagai sebuah sumbangan atau pengabdian terhadap komunitas sosial dan lingkungan. Yang terakhir ada ditarikan oleh satu orang atau banyak orang, yaitu seperti telah disinggung bahwa walaupun tarian komunal melibatkan banyak orang karena diadakan atas kebutuhan orang banyak, namun tidak berarti tari komunal selalu dilakukan secara beramai-ramai. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga masyarakat pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa tari yang telah terjadi. Keterlibatan dari para partisipan atau penonton dan pemain inilah yang telah dipentingkan ketimbang untuk menampilkan keterampilan menari yang akan menyenangkan penonton. Dalam tari komunal,
Para partisipan bisa melibatkan dirinya secara penuh, baik dalam aktivitas kinetik atau gerak fisik maupun emosional. Walaupun yang menarikan hanya seorang atau sejumlah orang, setiap orang memiliki kedekatan emosional sehingga akan merasa ikut terwakilkan oleh mereka yang tampil. Jika ada kesempatan, para penonton pun ikut dapat menari. Aturan-aturan tari komunal. Aturan-aturan yang ada pada umumnya bersifat kebiasaan, baik yang menyangkut bentuk dan struktur tarian maupun yang berkaitan dengan teknis penampilan seperti rias, busana, musik iringan, ataupun perlengkapan lainnya yang digunakan penari. Semua ini hampir selalu diberlakukan secara luas, fleksibel, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun demikian, tidak adanya aturan yang jelas itu sesungguhnya bukan sama sekali tidak ada aturan. Norma atau aturan bermacam-macam tingkatannya, dari yang tidak berkaitan sampai pada yang ada yang ketat sekali pun dirumuskan dalam tata krama menariknya. Sekian pembahasan tentang tari komunal. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.